Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kekalahan Monkey D. Gap oleh kelompok bajak laut Kurohige tentunya menjadi sebuah kejutan bagi para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, salah satu sosok yang berperan penting dalam mengalahkan Monkey D. Gap adalah mantan muridnya sendiri, yaitu Aoki Zikuzan. Tentu saja, secara tidak langsung hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan di kalangan para fan One Piece. Apakah Kuzan benar-benar serius menghabisi Monkey D. Gap? Karena apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, perkataan Kuzan kepada Smoker di chapter 699 sangat berbanding terbalik dengan tindakan Kuzan ketika dirinya menghabisi mantan gurunya yaitu Monkey D. Gap. Ya, di chapter 699, Aoki Zikuzan pernah mengatakan kepada Smoker bahwa Aoki Zikuzan yang sekarang adalah Aoki Zikuzan yang dulu. Jelas karena ketika itu saja, sama sekali tidak ada yang menduga seorang mantan Admiral Angkatan Laut memutuskan bergabung dengan kelompok bajak laut. Lalu apakah semua ini hanyalah sebuah cara agar Kuzan mendapatkan kepercayaan dari kelompok bajak laut Kurohige? Jika iya, ini akan sangat masuk akal. Kenapa Aoki Zikuzan menancapkan bila es tepat di dada Monkey D. Gap di hadapan para anggota bajak laut Kurohige? Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, artinya sosok Aoki Zikuzan akan memiliki sebuah peran penting untuk jalannya cerita One Piece ke depannya. Dan kemungkinan besar, hal ini akan berhubungan dengan perkataan yang pernah dia katakan kepada kelompok bajak laut Kurohige pada manga One Piece chapter 1081, atau lebih tepatnya ketika Kuzan akan bergabung menjadi bagian dari kelompok bajak laut Kurohige. Ya, di chapter ini Kuzan mengatakan bahwa tatapan sedih seorang gadis kecil di Pulau Ohara menggenggam takdirnya. Tentu saja hal ini bukanlah sebuah kiasan belakang, karena saat Kuzan bertemu dengan Monkey D. Gap, Gap sangat yakin bahwa keputusan Kuzan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige merupakan sebuah kebimbangan yang dimiliki oleh Kuzan. Apalagi di chapter 1088 kemarin, ada sebuah perkataan yang cukup menarik yang dikatakan oleh Kuzan kepada Gap ketika Aoki Zikuzan melihat keadaan Gap yang benar-benar sudah terluka parah. Ya, Kuzan mengatakan, padahal aku sudah khawatir padamu. Nah, sampai di sini, apa kalian semua sadar? Sebenarnya, Kuzan masih memiliki rasa empati ataupun rasa hormat kepada mantan gurunya tersebut. Jelas semua ini karena prinsip keadilan yang dia anut. Artinya, apakah Aoki Zikuzan ini sepenuhnya tidak menjadi orang jahat setelah bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige? Jika iya, sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa sebenarnya motif Kuzan bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika dalam cerita One Piece tidak ada tokoh yang murni benar-benar baik ataupun jahat, tetapi mereka semua bertindak sesuai kepentingan dan keinginannya masing-masing. Dengan kata lain, baik itu individu ataupun sebuah kelompok memiliki sebuah caranya sendiri untuk mencapai tujuannya tersebut. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 798, Sengoku pernah mengatakan kepada Trafalgar Law bahwa penyandang Namadi selalu memiliki takdir yang beragam. Kemudian setelah itu pada manga One Piece chapter 996, Trafalgar Law pernah mengatakan tujuan hidup barunya setelah mengalahkan Doflamingo, di mana tujuan Law tersebut adalah untuk mengetahui takdir yang beragam dari para penyandang Namadi, atau lebih tepatnya, mengetahui arti inisial D itu sendiri. Selain itu pada manga One Piece chapter 1086, salah satu Gorosei juga pernah menyinggung jika Sabo seperti memiliki takdir yang beragam. Gorosei juga meyakini jika Sabo hidup dengan orang-orang penyandang Namadi. Itu sebabnya meskipun Sabo bukanlah penyandang Namadi, tetapi dirinya seperti memiliki tekad yang kuat, sama seperti halnya para penyandang Namadi.
Memang apabila kita perhatikan lagi, Sabo ini memiliki julukan Sadibo yang diberikan oleh Luffy dan Ace kepada dirinya. Lalu sampai di sini apakah orang-orang yang tidak memiliki inisial D juga akan memiliki tekad yang beragam sama seperti halnya para penyandang nama D? Entahlah, tetapi yang jelas bergabungnya Aoki Zikuzan dengan kelompok bajak laut Kurohige, di mana Kurohige sendiri memiliki inisial D, menjadi sebuah indikasi jika Aoki Zikuzan memiliki takdir yang beragam, sama seperti halnya Sabo. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah semua yang dilakukan oleh Aoki Zikuzan selama ini semata-mata untuk menghapus citranya sebagai seorang yang pernah bergabung dengan Angkatan Laut. Perlu diingat, Jesus Burgess adalah salah satu orang yang tidak percaya kepada Kuzan. Jelas kecurigaan Burgess ini pun tentunya bukan tanpa sebab, karena seperti yang kita tahu, meskipun Aoki Zikuzan bukan lagi menjadi bagian dari organisasi Angkatan Laut, tetapi paham keadilan yang dianut oleh Aoki Zikuzan masih sama seperti yang dulu. Jadi apa yang Mimin jelaskan di awal tadi, rasanya memang sangat masuk akal kenapa Aoki Zikuzan menancapkan bilah es di dada Monkey D. Garp. Karena semata-mata untuk mendapatkan kepercayaan dari para anggota bajak laut Kurohige. Dan hal ini juga seolah menggambarkan pepatah yang mengatakan, ketika kau ingin menangkap seorang pencuri, maka berpikirlah seperti seorang pencuri. Selain itu, banyak juga yang beranggapan kenapa Aoki Zikuzan melakukan hal tersebut karena Kuzan ingin menghentikan pendarahan yang dialami oleh Monkey D. Garp, lalu membekukannya. Cukup menarik memang, karena faktanya belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei apakah Monkey D. Garp benar-benar mati atau Garp hanya membeku untuk masa depan, sama seperti halnya Jaguar di Soul. Well, dari semua hal tersebut, yang jelas Aoki Zikuzan memiliki beberapa alasan untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige, dan salah satu alasan yang paling masuk akal menurut Mimin adalah untuk melindungi Nico Robin dari incaran pemerintah dunia maupun bajak laut Kurohige itu sendiri. Dan mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Carlot Pudding menjadi target dari kelompok bajak laut Kurohige untuk menerjemahkan bahasa kuno Poneglyph. Padahal kita semua tahu bahwa Carlot Pudding belum seutuhnya bisa menerjemahkan bahasa kuno Poneglyph. Jadi kemungkinan besar Aoki Zikuzan bernegosiasi dengan kelompok bajak laut Kurohige agar tidak menangkap Nico Robin. Dan sebagai gantinya, Kuzan menangkap dan menyerahkan Carlot Pudding kepada Kurohige. Itu sebabnya kenapa Aoki Zikuzan turun tangan langsung dalam menginvasi Whole Cake Island. Nah, itu tadi merupakan analisa mengenai motif bergabungnya Aoki Zikuzan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.